Tapi saya tetap dengan prinsip saya membela anak saya dan istri saya. Mungkin sedih, marah, atau seperti apa? Saya sih untuk hal ini ya, lo ngomong di sosial media ya gue balas lagi di sosial media. Jadi ya apa yang teman-teman lihat ya itu apa yang dari uploadannya dia gitu. Mungkin sudah ada. Saya juga ya walaupun dia mungkin di aplikasi saya nggak cari tahu lagi sih. Dia mau hapus mau apapun, tapi saya lihat di YouTube juga masih ada. Itu kan hal yang udah lama banget sebenarnya. Nggak tahu mas, itu dibalikin lagi ke orangnya, ke orang yang menonton. Kalau orang yang nggak suka sama saya sih pasti akan bilang baper loh ini pasti kan gitu. Tapi saya tetap dengan prinsip saya membela anak saya dan istri saya. Mungkin sedih, marah, atau seperti apa? Saya sih untuk hal ini ya, lo ngomong di sosial media ya gue balas lagi di sosial media. Jadi Pak Ruben, Bertrand sama Sarwenda kira-kira udah tahu belum? Sarwenda aja yang tahu. Nggak tahu kalau gitu. Bertrand dia juga megang IG. Nggak tahu kalau dia hari ini dia buka-buka yang lain ya, saya juga nggak ngerti. Awalnya tahu dari mana? Dari fansnya Bertrand. Dari fansnya Bertrand, terus saya share ke tim manajemennya. Terus tim manajemennya juga udah tahu, lagi mencari tahu gitu ya udah. Saya emang nggak usah pakai mikir lagi. Dan akhirnya saya report ke angkelnya kan. Secara manajemennya Bertrand, MOP manajemen itu kan undernya Uncle Jordi. Saya ini selaku hanya orang tuanya saja yang membawa Bertrand untuk dipegang sama MOP manajemen. Jadi ya saya serahkan lagi ke manajemennya Bertrand. Mungkin dari pihak yang bersangkutan ada menghubungi dari pihak Koben nggak? Enggak tahu ya, saya enggak. Cuman kalau saya tadi sempat telepon Indra Warkop, teman-teman bisa tanyain. Saya juga menanyakan sama beliau yang secara senior gitu. Untuk merosting itu ya memang harusnya ya itu harus ada persetujuan dari orangnya atau orangnya ada di depan kalian sehingga orang tersebut bisa memberikan jawaban ya. Tapi kan kalau ini kan tidak ada izinnya saya gitu. Jadi ketika dia ada di sana dan terus itu juga dimasukin ke akun YouTube-nya dia, berarti kan kontennya dia juga gitu. Saya tidak melihat siapa yang ada di depan dia, apa itu sebuah event atau apapun, saya nggak peduli lah gitu. Oh itu event yang udah lama atau apapun, tapi jejak digital itu yang akan terus nanti dilihat oleh anak saya pastinya ke depan. Lagi-lagi kok luka hati disiratkan oleh orang lain ya. Mungkin gimana nih kok caranya nanti jika Onyo? Saya udah sampai nggak bisa ngomong, teman-teman saya juga sampai nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong. Saya udah nggak bisa ngomong dalam hal ini. Jadi saya menggunakan hak jawab saya aja ya saya jelaskan sebenarnya. Jadi yang dia ucapkan itu seperti menurut saya ya seperti menggiring opini. Makanya saya hanya serahkan ini ke Bang Minola untuk tolong dipelajari seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi ya kita lihat aja, kalau ada etikat baik saya terima dengan baik. Ini kira-kira bakal ditindaklanjut ke jalur hukum nggak Kak Ruben? Tunggu dulu, lu udah main hukum aja. Oh, belum ya? Ini lagi dengerin makanya orang ngomong. Jadi ini lagi dipelajari dulu seperti apa, Bang. Oh, ada tenggat waktu sendiri nggak sih? Apa? Tenggat waktu. Tenggat waktu. Sampai kapan? Ya nanti kalau saya kasih tahu ntar disengajain nunggu sampai limitnya habis. Tunggu aja gitu. Berarti sudah ya menetap. mungkin aja limit dari saya sore ini, mungkin dari saya nggak usah share. Tapi yang penting saya share ya menggunakan hak jawab saya aja. Jadi even anak saya menonton atau melihat aja ya dari orang-orang yang ngetek nih misalnya ke dia, saya selaku ayahnya sudah melakukan pembelaan untuk dia. Akhirnya Jadi yang ya dia harus tahu bagaimana ada ayahnya yang membela dia. yang bereaksi bukan cuma Koben, ada Ko Jordi, Ivan Gunawan, Rosa juga, akhirnya mereka juga terusik maksudnya. Mas, kalau orang yang punya anak ya, ada orang yang punya istri ya, itu pasti merasakan hal yang sama ya. Sekarang mas-mas semua punya keluarga, mau nggak kalau ibunya seorang wanita nih menjadi bahan olokan? Ini mental anak loh, mental seorang anak ya, kedekatan dengan orang tuanya jadi ejekan. Dan itu dengan mukanya yang so iye banget, kenal banget gitu. Dia bilang dia gue sih nggak kenal banget sama Bertrand. Ngapain lu jadi bahan roasting? Iya kan, lu ngapain jadi bahan roasting? Kalau dia ngomong dia komedi, mas, saya mau ngomongin tolak ukur saya nih. Saya boleh tanya Aditya Gumai, saya main di komedi udah dari tahun 97 mas, main Lenong Bocah. Jadi saya juga tahu, saya bercanda sama Ayu, sama Igun, sama Wendy di acara yang saya bawakan, itu semuanya janjian. Nanti gini ya, nanti gini ya, nanti gini ya. Kan mas juga ada di bawah, ada beberapa di sini media yang memang ada di bawah naungan TV yang ada kode etiknya, ada ininya, semuanya itu kan ada itu. Tapi kan kalau ini beliau ya buat saya so iye banget, mukanya so iye gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi ya
kalau dia juga nggak ada niat itu, ya udah saya juga nggak akan hapus. Om Indro punya saran apa mungkin kemarin kita ngobrol? Dia menyerahkan semuanya ke saya cuma hanya tidak meminta saran, enggak, saya cuma menanyakan bagaimana merosting itu secara kode etik. Saya nih di TV ada bintang tamunya yang mau ngerosting, pasti tim kreatif tuh nanya dulu, Kak nanti mau di roasting ya, bahannya ini ya gitu, yang ini jangan ya, yang ini jangan ya gitu loh. Kan sebenarnya bisa yang kayak gitu, bukannya nggak mau, saya juga mau kok, tapi ya lu janjian lah, jangan ini gitu. Jadi ya susah juga gitu naikin. Saya ngobrol, jadi makanya saya tidak jawabin teman-teman saya memberikan support tuh. Jadi saya bukannya membuat saya menjadi itu, enggak, tapi saya cuman minta hati nurani dia. Kalau dia sudah menikah, ya bayangkan kalau wanita yang diajak itu adalah ibunya, mau atau tidak. Ini dari sisi wanita, tapi dari sisi anak, kalau dia punya anak, mau atau tidak. Jika anak lu memeluk lu suatu saat nanti, anak lu mencium lu suatu saat nanti, tapi menjadi bahan ejekan orang lain, dan menurut saya tidak pantas. Ada rencana untuk diskusi langsung kepada pihak KPAI mungkin kok? Itu diserahkan sama Uncle, jadi saya serahkan semua ke Uncle gitu, karena ya beliau tahu semuanya, jadi ya biarkan tim manajemennya Bertrand juga yang bekerja. Siap, makasih ya, Kok. Iya, Kok. Makasih.